Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Kita sampai pada uji pemahaman materi dari bab 3. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di playlist ini. Dengan menggunakan playlist, pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Oke, sebelum kita mengerjakan uji pemahaman, kita baca dulu ini apa rangkumannya ya yang kita sudah pelajari apa saja. Yang pertama, kebutuhan. Ya, ini definisi dari kebutuhan ya. Kebutuhan adalah suatu keinginan manusia terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Jadi kebutuhan adalah keinginan ya. Dari definisi di buku, kebutuhan adalah keinginan manusia terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi akan berdampak negatif pada kelangsungan hidupnya. Kemudian yang nomor 2, jadi ini mungkin kebutuhan dalam arti sempit ya. Macam-macam kebutuhan dapat dibedakan menjadi pertama intensitasnya ya, yaitu kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Kemudian sifatnya yaitu kebutuhan jasmani dan rohani. Kemudian waktu pemenuhan yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang, dan J subjeknya yaitu kebutuhan individu dan kelompok ya, macam-macam kebutuhan. Kemudian nomor 3, kelangkaan adalah suatu keadaan di mana kebutuhan manusia ya, di mana kebutuhan manusia tidak terbatas di hadapan pada alat pemuas yang terbatas ya. Jadi sekali lagi, kelangkaan adalah keadaan di mana kebutuhan manusia yang tidak terbatas dihadapkan pada alat pemuas yang terbatas. Macam-macam alat pemuas kebutuhan dapat dilihat dari ya, macam-macam alat pemuas ya, dari wujudnya, cara memperolehnya, tujuannya, hubungan dengan barang lain dan proses pembuatannya. Kemudian tindakan ekonomi adalah tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran ya, apapun itu ya. Yang penting sebuah tindakan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran, itu adalah tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi tersebut didorong oleh motif ekonomi. Motif ekonomi adalah alasan. Motif itu alasan kata kuncinya, atau keinginan yang mendorong manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi ya. Keinginan yang mendorong atau alasan yang mendorong, ini motif. Kemudian 7 macam-macam motif ekonomi, antara lain ya, macam-macam motif ya. Pertama, motif untuk memenuhi kebutuhan ya, motif berbuat sosial, motif memperoleh penghargaan, dan motif mendapat kekuasaan. Ini adalah macam-macam motif ekonomi. Kemudian tindakan ekonomi yang didorong oleh motif ekonomi harus berpedoman pada prinsip ekonomi ya. Tindakan ekonomi harus didorong pada prinsip ekonomi. Apa itu prinsip ekonomi? Prinsip ekonomi adalah ya, dengan pengorbanan yang kita lakukan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan ya. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa, atau kegiatan menambah kegunaan barang dan jasa. Ini adalah pengertian dari produksi. Kemudian tujuan produksi untuk menghasilkan barang dan jasa, untuk memperoleh keuntungan, dan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Ini tujuan ya. Produksi sebenarnya bisa diartikan menambah nilai guna. Nah, ya, ini sudah ada ya di sini, kegiatan menambah nilai guna. Jadi menghasilkan atau menambah nilai guna. Nomor 12, faktor-faktor produksi. Yang pertama, produksi alam ya, ini faktor alam. Kemudian faktor produksi tenaga kerja, atau kita biasa menyebutnya sumber daya manusia, SDM ya. Terus kemudian faktor modal dan faktor produksi kewirausahaan ya. Kemudian yang nomor 13 ini, memproduksi barang diperlukan kreativitas agar hasil produksinya disenangi masyarakat. Apa itu kreativitas? Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan ya, sesuatu yang baru. Create itu artinya adalah menciptakan, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang ada di sebelumnya ya. Kemudian yang nomor 15, ciri-ciri karya kreatif, antara lain ciri-ciri manusia kreatif ya, bersifat ingin tahu, curiosity ya, sering mengajukan pertanyaan yang baik, banyak gagasan dan usul-usul terhadap suatu masalah, mampu menyatakan pendapat secara spontan,
tidak mudah terpengaruh pendapat orang lain, mampu mengajukan gagasan pendapat yang berbeda dengan orang lain, berpikir ke depan, mempunyai kebiasaan belajar sendiri. Berpikir ke depan ini kita biasa menyebutnya istilah visioner, ya. Ya. Belajar dari kegagalan dan belajar dari pengalaman orang lain. Jadi kita tidak perlu melakukan kegagalan yang sudah dilakukan orang lain. Kita bisa mempelajarinya dari baca buku atau melihat secara langsung. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen, ya. Jadi kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Sistem distribusi ada distribusi langsung dari pembuat ke pemakai, ya, distribusi semi langsung di mana ada distributor, ada penjual yang masih berafiliasi dengan produsen, ya, maupun tidak langsung. Konsumsi adalah kegiatan memakai, menggunakan atau menghabiskan kegunaan, itu konsumsi. Baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus habis, ya. Oke, tujuan melakukan kegiatan konsumsi, ya. Tujuan kegiatan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan. Nah, konsumsi menurut tujuan dibedakan menjadi konsumsi produktif dan konsumsi akhir, ya. Nah, sekarang mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama, ya. Ini adalah opsional, ya. Pilihlah A, B, C, D sebagai jawaban yang paling tepat. Yang nomor 1, konsumsi Eva terhadap bakso lebih tinggi dibandingkan konsumsi Rosi yang lebih menyenangi pempek. Nah, bakso versus pempek, ya, bukan empek-empek, ya, bacanya pempek. Hal ini menunjukkan perbedaan, ya, perbedaan selera. Nah, ya, kalau tidak ada selera mungkin keinginan bisa kita jadikan jawaban, tapi selera ini lebih cocok. Oke. Kemudian tingkat konsumsi seseorang, ya, dipengaruhi oleh harga barang yang dikonsumsi. Jika harga barang konsumsi naik, kalau harganya naik, apa yang dilakukan? Pasti akan mengurangi konsumsi, mengurangi jumlah barang yang dikonsumsi tentu saja. Misalnya biasanya kita seminggu beli bakso 2 kali karena harga bakso naik, ya jadi sekali saja. Atau biasanya kalau sore kita beli gorengan, gara-gara minyak goreng harganya naik, harga gorengan juga naik, maka biasanya kita beli 10.000 gitu, cukup beli 5.000 aja, ya. Atau tetap beli 10.000 tapi dapatnya sedikit, ya. Biasanya kita beli 10 biji, kita cukup beli 5 biji aja, mungkin harganya enggak, karena beli 5 biji ini harganya sama dengan 10 biji kemarin gitu, mungkin seperti itu, ya. Nah, produksi dalam arti sempit ini adalah menciptakan barang dan jasa. Ini dalam arti sempit. Dalam arti luas apa? Dalam arti luas menciptakan barang dan jasa atau menambah nilai guna barang dan jasa, itu juga disebut produksi, ya. Apa pilihan yang mengumpulkan unsur dari alam, menciptakan, meningkatkan keindahan barang, menciptakan, ya, yang A. Yang nomor 4 sekarang, di antara jawaban berikut yang bukan, ya, biasanya kita terjebak kata yang bukan, ya. Yang bukan tujuan dari distribusi, menyalurkan barang dari produsen ke konsumen, iya, ya, itu distribusi, mendeliver, ya, mengirim, ya, jadi menyalurkan. Membantu kegiatan produsen dengan meningkatkan hasil produksi melalui pemasaran, iya. Dengan adanya distribusi maka barang tidak numpuk di gudang, langsung bisa diserap pasar, ya, langsung dilempar ke pasar, istilahnya gitu. Membantu meningkatkan kegunaan, kalau meningkatkan kegunaan enggak sih rasanya, ya. Menjual barang dengan harga murah, iya, ini masuk, ya. Dengan distribusi lancar, jalannya lancar, infrastrukturnya lancar, barang sempat ke customer dengan biaya yang lebih murah, akhirnya harga bisa dijual dengan harga lebih murah. Karena harganya murah, permintaan dari pasar akan meningkat, pabriknya semakin untung, seperti itu, ya. Nah, maksud kreatif adalah kemampuan berpikir kreatif, memiliki kemampuan, ini mencipta. Kreatif dari kata create, artinya menciptakan, ya, memperkenalkan hal baru, mengembangkan hal baru. Kalau ini lebih ke kreativitas, ya. Oke.
Nomor 6, manfaat yang dapat diperoleh jika seseorang memiliki jiwa wirausaha, yaitu mengandalkan orang lain, memimpin sendiri. Manfaat yang diperoleh, ya, mengandalkan orang lain bukan. Wirausaha justru mengandalkan diri sendiri atau timnya sendiri, memimpin diri sendiri, memimpin semua orang. Nah, ini manfaat dari wirausaha, ya, atau memimpin orang-orang yang memerlukan timnya. Sebenarnya kalimat memimpin semua orang ini kurang pas juga sebenarnya, ya, memimpin timnya. Nah, itu untuk tujuan tertentu. Jumlah barang dan jasa yang dibeli pada berbagai tingkat harga tertentu disebut jumlah barang. Kalau jumlah barang ini lebih ke penawaran jumlah barang jasa yang akan dibeli. Jadi potensi potensi pasar ini. Penawaran apa permintaan ya kira-kira? Lebih ke permintaan ya, potensi pasar itu permintaan, ya, jumlah barang yang akan dibeli. Jadi kebutuhan pasar, ya, jumlah barang yang akan dibeli, ini kata kuncinya akan dibeli pada berbagai tingkat harga, itu permintaan. Oke. Kalau jumlah barang yang tersedia itu baru penawaran, ya. Kemudian harga Y. Berdasarkan kurva di atas disimpulkan bahwa ini harga naik, ya. Jika harga naik, jumlah yang ditawarkan, nah ini, jika harga naik semakin tinggi harga, ya, maka jumlah barang yang ditawarkan semakin banyak. Karena orang melihat, wah, barang ini untung. Nah, ada orang penjual bakso rame, tetangganya, wah, jual bakso juga, kelihatannya rame tuh jual bakso. Akhirnya penawaran akan banyak karena gara-gara demand atau kebutuhan daripada bakso ini meningkat. Nah, seperti itu, ya. Itu sangat alami. Kemudian perhatikan kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan di bawah ini. Oh ya, ada pepatah, ada gula ada semut, ya. Jadi kalau ada gula ada semut itu artinya kalau suatu barang itu ramai dibeli orang, maka akan memancing penjualan datang. Oke, itu aja sebagai tambahan info. Perhatikan kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan di bawah ini berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan kegiatan manusia sebagai makhluk sosial, ya. Ada manusia sebagai makhluk sosial, ada sebagai makhluk ekonomi. Kalau makhluk sosial ini tidak terlalu mengharapkan untung, ya, memberikan pinjaman tanpa bunga untuk modal usaha ini. Ya, tanpa bunga artinya yang mengasih pinjaman kan nggak ngambil untung, ya, mungkin hanya mencari pahala, ya. Jadi ini adalah makhluk sosial. Membeli barang yang dianggap perlu dan penting. Nah, kalau ini makhluk ekonomi, kalau ini menyisihkan dana untuk membantu sama lain, ini makhluk sosial, ya, tidak ngambil untung. Membeli barang berkualitas, ini makhluk ekonomi. Membantu orang lain yang mengalami kesulitan, nah ini makhluk sosial. Jadi 1, 3, dan 5 D. Lanjut. Mana lagi pertanyaannya? Kita jawab. Berikut yang termasuk dalam motif ekonomi bagi pengusaha. Motif ekonomi, ya, alasan untuk atau dorongan untuk melakukan kegiatan ekonomi. Biaya produksi setinggi-tingginya, jangan rugi. Biaya produksi itu serendah-rendahnya. Dengan apa? Dengan melakukan efisiensi, positioning yang tepat, transportasi yang lancar. Positioning maksudnya tempat usahanya, ya. Mencari laba sebanyak-banyaknya, ini masuk motif ekonomi, ya. Menerima pegawai sebanyak-banyaknya belum tentu. Kalau nggak dibutuhkan ngapain, ya, malah gaji tanpa ada produktivitas. Ini tidak. Memproduksi barang sebanyak, ya, tidak juga, ya. Semakin banyak barang diproduksi malah membuat harga jatuh. Kadang-kadang itu produsen apalagi yang monopoli, ya, kayak minyak dunia gitu, walaupun harga minyak turun mereka nggak mau produksi banyak-banyak, biar yang diproduksi walaupun sedikit harganya mahal. Nah, seperti itu, ya, yang B. Oke, kemudian kita masuk ke bagian easy busy. Berikut contoh tindakan ekonomi yang didasarkan pada kejujuran, tanggung jawab, dan santun. Wah, ini agak ini harusnya agak ke bawah dikit, ya. Contoh, ya, berikut ini berikan contoh tindakan ekonomi yang didasarkan pada kejujuran. Pertama dulu kejujuran, ya. Yang pertama kejujuran, ya. Tidak mengurangi timbangan saat berjualan. Nah, tidak mengurangi timbangan saat
berjualan. Jujur ya, tanggung jawab. Dua, tanggung jawab. Ya, guru menyiapkan materi sebelum mengajar itu masuk tanggung jawab ya. Contohnya guru menyiapkan materi sebelum mengajar. Nah, mengajar itu tindakan ekonomi juga ya. Jadi guru mengajar itu ada motif ekonomi karena ingin mendapatkan penghasilan dari situ. Nah, tanggung jawabnya apa? Memberikan materi sebaik-baiknya. Kemudian santun. Santun contohnya penjual menggunakan sopan santun dalam melayani pelanggan. Penjual apa pramuniaga atau penjual bersikap ramah ya, senyum salam sapa mengembangkan sikap gitu aja, mengembangkan sikap pramuniaga, mengembangkan ya sifat senyum salam sapa. Nah, ya, dalam melayani pelanggan. Nah, ini adalah kesantunan ya. Jadi kalau kita masuk ke minimarket, selamat datang ke minimarket ini, silakan mengambil barang. Nah, kadang-kadang pegawainya bilang seperti itu ya, memberi salam, tersenyum. Uraikan 3 pokok kegiatan ekonomi. 3 pokok kegiatan ekonomi tentu saja ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya, nah, karena harus diuraikan, space-nya harus ditambah ini. Jadi ada produksi. Sebenarnya saya kopaskan dari sini aja ya. Di sini kan ada produksi konsumsi. Biar tidak Nah, ini ada produksi. Nah, ini. Jadi saya kopaskan aja deh. Nah, nanti saya tulis malah kurang jelas. Ya, jadi ada 3: produksi, konsumsi, dan distribusi. Ya, silakan dibaca. Nah, di sini produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa atau kegiatan menambah kegunaan barang dan jasa. Ya. Kemudian ada yang kedua adalah konsumsi. Ya. Nah, ini konsumsi yang kedua, kegiatan memakai atau menggunakan atau menghabiskan. Ya, ini sebagai jawaban berikutnya. Ini juga Pak Ali melakukan kegiatan ekonomi ini untuk apa? Efisiensi dalam bekerja. Nah, kemudian sekarang distribusi belum ya? Tiba-tiba produksi kok konsumsi, distribusi tengahnya. Distribusi. Nah ini kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Oke. Yang bisa dijawab dengan cara kopas, Pak Ali pakai kopas saja. Nah, oke. Jadi ini kegiatan utama dalam ekonomi, yaitu ada konsumsi, ya, ada produksi. Yang pertama ini adalah produksi, ya. Ada yang kedua adalah distribusi, 3 pokok. Yang ketiga adalah konsumsi, memakai atau menggunakan, menghabiskan. Ya, atau menghabiskan kegunaan barang atau jasa baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus habis. Tuliskan 5 kegiatan yang kamu lakukan berdasarkan prinsip ekonomi. Nah, yang pertama, kita bisa teliti sebelum membeli.
sebelum membeli. Nah, kemudian cek tanggal kedaluarsa. Ini kegiatan ekonomi, jangan sampai kita membeli barang yang sudah nggak ada nilai ekonominya. Cek tanggal kedaluarsa. Ya, nomor 3 memilih, misalnya buah, memilih buah yang ranum, dan besar. Nah, ini contohnya. Nomor 4 ya, menawar harga, ya, menawar harga barang. Ya, satu lagi yang kelima, apa kegiatan ekonomi kita itu membeli barang yang sedang dipromokan. Ya, pasti lebih murah toh barang yang sedang dipromosikan. Ada diskon misalnya ya, biasanya mendapat diskon. Biasanya ada diskon. Kalau diskon saja, nah ini harus hati-hati, malah barang di diskon itu kalau nggak hampir mencapai kedaluarsa, ya barangnya sebenarnya nggak laku, maka didiskon. Nah, sebutkan 4 macam motif ekonomi. Nah, motif ekonomi tadi ada 4, ada di sini ya. Saya ambilkan aja. Di sini motif ekonomi. Macam-macam motif ekonomi ini ada 4 ya. Jadi sudah komplit. Motif berbuat memenuhi kebutuhan, berbuat sosial, motif memperoleh penghargaan, dan motif mendapat kekuasaan. Ya, saya ambilkan dari situ aja. Nah, ini adalah motif-motif ekonomi. Ya, mengapa dalam tindakan ekonomi harus berpedoman pada prinsip ekonomi? Nah, jadi alasannya juga ada di sini ya. Jadi prinsip ekonomi. Karena tadi distribusi konsumsi loh agak ke atas. Macam-macam. Nah, motif ekonomi alasan nah kalau gitu bikin sendiri aja, walaupun tulisannya ya gitu deh Pak Ali, ini kadang-kadang kurang jelas kalau nulis. Mengapa dalam melakukan tindakan ekonomi harus berpedoman pada prinsip ekonomi? Dengan prinsip ekonomi kita akan mendapatkan apa ya, kayak rencana keuntungan. Mendapatkan keuntungan tertentu, seperti tertentu gitu ya, seperti yang sudah kita rencanakan, keuntungan tertentu ya, keuntungan tertentu dengan pengorbanan sekecil mungkin. Sekecil mungkin. Nah, itu kalau kita menggunakan jadi bagaimana cara kita memperkecil pengorbanan? Ya dengan efisiensi, ya dengan penghematan. Ya. Apa yang dimaksud dengan manusia sebagai makhluk ekonomi? Nah, manusia sebagai makhluk ekonomi itu manusia akan selalu cenderung melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhannya. Ya. Nah, kita carikan sini makhluk ekonomi. Kalau enggak ada ya bikin sendiri aja deh.
Yang dimaksud manusia sebagai makhluk ekonomi, manusia memiliki kecenderungan ya, dorongan untuk melakukan ya, tindakan ya, rasional untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, berikan contoh tindakan yang kamu lakukan sebagai makhluk ekonomi. Sebutkan pula tujuan kamu melakukan tindakan itu. Wih. Oke. Sebenarnya sudah ada jawaban ya, mirip ini tadi. Ini tidak mengurangi timbangan. Itu tindakan ekonomi. Contoh tindakan yang kamu lakukan sebagai makhluk ekonomi, sebutkan tujuan dari tindakanmu. Ya. Yang pertama mungkin ya, memberikan promo ya saat kita awal melempar produk baru, memberikan diskon pada produk baru dan mempromosikannya di berbagai media ya, agar diketahui masyarakat, diketahui calon pembeli. Nah ini ya, jadi kegiatan ekonomi. Apalagi yang sudah saya persiapkan, saya lihat di sini. Kita termasuk ini teliti sebelum membeli, Terus biar ada ide lain ya, apalagi ya. Ya ini aja lah, teliti sebagai makhluk melakukan efisiensi dalam memproduksi barang. Dalam memproduksi barang. Ya. Membeli barang dengan harga yang lebih murah. Dengan harga lebih murah dengan menawar. Ya ini termasuk kegiatan ekonomi ya, menawar. Nah, contoh-contohnya ya, 3 aja cukup ya. Apa yang ini sebenarnya kegiatan yang ini jawaban nomor 3 ini teliti sebelum membeli, cek tanggal kedaluarsa masuk sebagai jawaban juga. Jadi ini kegiatan ekonomi juga. Apa yang dimaksud dengan manusia sebagai makhluk sosial? Manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Berikan 2 contoh minimal tindakan kamu sebagai makhluk sosial. Ya, makhluk sosial ya, belajar kelompok, masuk ya, mengerjakan tugas kelompok. Tugas kelompok ya, belajar di sekolah termasuk makhluk sosial, belajar di sekolah ya. Kemudian tindakan kamu sebagai manusia makan di warung ya, masa kita mau masak sendiri
nanam padi sendiri kan enggak ya. Kita cukup membeli makanan di warung. Berikan contoh tindakan manusia sebagai makhluk ekonomi sekaligus makhluk sosial yang bermoral. Nah ini makhluk ekonomi sekaligus makhluk sosial yang bermoral. Ya, misalnya sebagai pedagang, ya berjualan dengan jujur, ya tanpa mengurangi timbangan, ya berjualan dengan tidak mengurangi timbangan. Makhluk sosial ini, misalnya sebagai pengguna jalan, ya mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Sebagai pelajar, ya, mengikuti peraturan sekolah, mematuhi peraturan sekolah. Nah, mengapa alat pemuas kebutuhan bersifat terbatas? Nah, alat pemenuhan kebutuhan bersifat terbatas karena memproduksinya susah, ya. Bahan-bahannya di alam juga terbatas, ya. Sumber daya alam terbatas. Ya. Sumber daya alam dan sumber daya manusia, ya, gitu aja. Sumber daya alam dan sumber daya manusia yang terbatas juga terbatas, sehingga alat pemuas kebutuhannya, ya, banyak yang terbatas, walaupun ada juga yang tidak terbatas, ya. Nah, faktor apa saja yang menyebabkan perbedaan kebutuhan setiap orang? Nah, faktor yang menyebabkan perbedaan kebutuhan, yang pertama mungkin jenis kelamin atau gender, ya. Jenis kelamin. Ya, laki-laki tidak membutuhkan rok untuk seragam sekolah, perempuan yang membutuhkan itu. Jadi jenis kelamin jelas membedakan usia, ya, tingkat pendidikan. Anak SMP nggak mungkin mau beli buku SMA untuk belajar, ya kan? Mungkin juga sih, tapi kemungkinan kecil, ya. Apalagi buku kuliah, ya. Waduh, kalkulus tingkat lanjut gitu, anak kelas 7 SMP, waduh, sangar itu kalau, ya. Tidak semua orang, mungkin ada satu dua yang betul. Tingkat pendidikan, kemudian jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan. Ya, pendapatan. Kalau pendapatan gajinya 1 bulan 1 juta misalnya, mau beli helikopter gitu. Tidak mungkin. Jelaskan contoh saat disebut barang bebas dan barang ekonomi. Nah ini barang bebas adalah barang yang sangat melimpah, ya, dan sangat mudah didapatkan. Nah, misalnya sinar matahari. Nah, itu di beberapa negara pun kadang-kadang susah, ya. Mungkin air pun sekarang menjadi barang ekonomi, ya. Sinar matahari, udara mungkin, ya, udara. Bahkan udara pun kalau di rumah sakit oksigen itu juga dijual sekarang, ya kan. Nah, sinar matahari, udara, mungkin tanah mungkin, ya. Itu pun jadi barang ekonomi sekarang banyak, ya. Dulu bebas, sekarang barang ekonomi. Mungkin air, ya. Di beberapa daerah air sangat melimpah, nggak usah beli, air tinggal ngambil aja di sumur, ya. Tapi kalau di kota, wah, jadi mahal. Untuk mandi air beli, untuk mencuci air beli. Nah, barang ekonomi kita perlu adalah barang
yang bersifat langka. Untuk mendapatkannya kita perlu pengorbanan ekonomi, ya. Mendapatkannya kita perlu pengorbanan. Oke, jelaskan mobil dapat dikatakan sebagai konsumsi produktif, juga bisa dikategorikan konsumsi akhir. Ya, mobil jika konsumsi produktif sekarang ya, konsumsi produktif ya, jika mobil digunakan sebagai ya alat transportasi berbayar ya, sebagai alat transportasi berbayar, atau mobil disewakan dan lain-lain. Misalnya untuk Grab, untuk Gokar, nah kayak gitu produktif, ya kan? Untuk transportasi berbayar, atau mungkin ngangkut barang-barang. Nah, kalau konsumsi yang konsumsi akhir, contohnya adalah mobil keluarga yang hanya digunakan untuk jalan-jalan. Yang hanya ya, untuk kegiatan jalan-jalan dan berwisata. Jadi tidak produktif. Kalau digunakan untuk ke tempat kerja, jadi produktif. Ya. Buat anggaran pendapatan belanja kalian dalam 1 minggu, uang saku dari uang saku. Kalau pendapatan ya jadi uang saku itu. Ya, jadi anggaran belanjanya mungkin ya tetap saja kita bikin tabelnya ya. Jadi nomor ya, di sini nama lah, nama apa, terus kemudian nilai ya, tertotal. Mungkin dapat uang saku 1 minggu 50.000, satu uang saku nilai 50.000. Terus kedua, mungkin kalian bekerja mungkin ya, dari hasil kerja mungkin aja kalian punya penghasilan lain ya, misalnya bekerja sambilan misalnya ya. Kalau enggak dikasih 0 aja, nilainya 0, ternyata enggak bekerja. Bulan ini sedang enggak dapat, boleh jadi. Atau mungkin bekerja 50.000 ya, totalnya 100.000. Nah, itu adalah pendapatan. Ya, bekerja ini bisa macam-macam ya, dalam artian mungkin mengerjakan sesuatu yang dibayar. Ya. Kemudian anggaran belanja, anggaran ternak dan belanja ya, anggaran belanja. Nah, di sini agak detail kalau belanja di sini. Ya. Nah, di sini ada nomor. Nah, belanja nama. Ya, apa? Terus nilai, terus waktunya dalam hari. Waktu dalam hari ya, hari. Nah, misalnya yang pertama naik angkot ke sekolah ya, naik angkot ke sekolah mungkin bayarnya 2.000. Waktunya ke sekolah 5 hari.
Ya, jumlah 5 kali 2 10.000. Nah, yang 10.000 untuk naik angkot. Kemudian misalnya makan di kantin, ya, makan dan minum berapa? 10.000 mungkin. Ya, dalam 5 hari juga 50.000. Ya. Kemudian yang ketiga mungkin saja apa untuk beli alat tulis 1 bulan dibaca 25.000, ya, atau 5.000 dalam 5 hari. Ya, entah beli pensil, entah beli apa, dibaca 5.000 misalnya ya, dalam 5 hari 25.000. Ya, kemudian yang keempat untuk ditabung 5.000 per hari, 5 25.000. Total pas uang 100.000 habis. Nah, tapi kan punya tabungan ya kan, tabungannya 25.000. Sebutkan ciri-ciri seorang wirausaha. Nah, ciri-ciri seorang wirausaha tadi di sini sudah ada ya. Ya, di sini sudah ada. Mana tadi? Nah, oh, ini ciri-ciri manusia kreatif ya, wirausaha. Oke lah, kita bikin sendiri aja. Ternyata di rangkuman tidak ada ciri-ciri wirausaha ya. Yang pertama, ya, itu adalah ulet. Ini harus dimiliki, pantang menyerah atau pantang menyerah. Seorang wirausaha juga harus kreatif dan inovatif. Ini saya jadikan satu. Dan inovatif. Ya, nomor 3, seorang pengusaha itu harus memiliki jiwa kepemimpinan, mampu memimpin. Seorang wirausaha juga mampu membuat rencana. Dan menjalankannya. Mampu memimpin termasuk kemampuan berbicara, ya, kemampuan untuk menyampaikan opini, kemampuan untuk mendelegasikan pekerjaan, ini termasuk kemampuan memimpin. Dan mampu membuat rencana dan menjalankannya. Ya, wirausaha bikin rencana tanpa dijalankan. Ya. Manfaat kreativitas bagi kehidupan ekonomi. Ya, jelaskan manfaat kreatif. Manfaatnya itu dengan kreativitas kita bisa menciptakan peluang-peluang baru. Ya, kita bisa menciptakan produk baru. Menciptakan produk baru yang sesuai dengan selera pasar. Ya, terus kemudian manfaat yang lain dari kreativitas kita bisa menciptakan peluang pasar baru, Nah, kita juga bisa membuat produk dengan manfaat yang sama dengan biaya yang lebih murah. Nah, dengan biaya lebih murah, gitu ya. Menciptakan produk yang bagus dengan biaya murah. Nah, produk yang bagus dengan biaya murah. Tentu saja dengan efisiensi, teknik-teknik tertentu, skill, ya. Nah, ini adalah, dan masih banyak lagi manfaat kreativitas itu ya. Jelaskan hal-hal apa saja yang menghambat kreativitas seseorang. 1, yang menghambat biasanya itu tidak percaya diri.
Ya. Ya, nomor dua, memiliki paradigma yang salah. Ya, memiliki paradigma, atau langsung saja salah satu paradigma adalah menganggap eh, apa ya, menghambat kreativitas. Tidak percaya diri, atau ini aja, takut berbuat kesalahan. Ya, nomor tiga mungkin malu. Ya, malu masuk percaya diri ya, malu. Terus kemudian minder, ya termasuk tidak percaya diri juga ya. Terus kemudian yang menghambat kreativitas, tidak percaya diri, takut berbuat salah, eh, percaya pada mitos-mitos yang salah. Mitos-mitos yang tidak logis. Nggak ada ceritanya anak kelas 7 SMP bisa menghasilkan uang, itu mitos. Ya, mitos itu. Nggak ada kelas 7 SMP bisa menghasilkan produk usaha, mitos. Jadi anak kelas 7 SMP pun ya, kalau memiliki ide-ide yang bagus, sekarang ini kalian misalnya banyak ya gitaris-gitaris muda masih SD malah sudah luar biasa karyanya. Ali mencatat ada dulu ada Sung Ha Jung, ada Feng E, itu masih sangat muda, sudah jutaan bahkan subscribernya. Ada dulu Indonesia ada Bowo, TikToker ya pertama. Itu ini adalah kreativitas ya. Kemudian ada juga yang menciptakan barang. Dulu ada anak yang nggak tahu usia SMP atau SD yang bikin listrik dari pohon. Nah, itu juga yang di bidang sains ya, dari pohon. Jadi memanfaatkan suasana asam di getah pohon untuk menghasilkan listrik. Itu anak SMP itu. Ya. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pola konsumsi seseorang. Nah, ini sama dengan tadi ya. Jadi faktor-faktor ini sama ya, yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan sama ini. Jadi jawabannya memiliki jawaban yang sama dengan ini. Bentar ini. Faktor yang mempengaruhi pola konsumsi. Ini sama ini. Nomor 19. Sama ini jawabannya. Kemudian jelaskan hubungan antara kelangkaan, permintaan, dan penawaran. Oke, ini soal terakhir ya. Sebenarnya ini juga ya, pola konsumsi mungkin ditambahkan juga. Di sini ada cuaca, ya, tempat tinggal. Selain ini ya, kemudian kalau yang mempengaruhi bisa ya cuaca, tempat tinggal, kondisi keuangan, itu pendapatan ya. Oke. Ketersediaan barang. Ya biar ada bedanya lah dengan yang di atas ya, ditambahkan. Jelaskan hubungan antara kelangkaan dan permintaan dan penawaran. Jika barang langka, ya, maka permintaan akan tinggi. Akan naik. Ya. Dan harga akan menjadi lebih mahal. Kelangkaan, permintaan, dan penawaran. Permintaan, oke. Jika permintaan tinggi, penawaran akan turun gitu ya. Jika barang langka, ini bukan permintaan. Langka itu penawaran akan naik, turun. Penawaran, ya permintaan itu sama dengan barang langka, maksudnya permintaan tinggi barang akan langka gitu ya. Kalimatnya kok belepotan. Jika permintaan tinggi barang akan langka gitu loh. Maaf, ini harus jika permintaan tinggi
tinggi, barang akan langka. Ini akan menyebabkan penawaran turun. Penawaran turun karena barangnya langka ya, dan harga akan naik. Oke, ini adalah sudah rumus umum ya. Jadi kalau banyak permintaan, misalnya mau lebaran, banyak permintaan daging atau cabai, ya, maka cabai akan jadi langka. Ya, karena yang jual langsung laku diserap pasar, akhirnya harga naik. Oke, ini adalah kita sudah sampai pada halaman 190 ya. Kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya pembahasannya. Mungkin kita nanti akan masuk bab ini, bab 4 ya, masyarakat Indonesia pada masa praaksara Hindu, Buddha dan Islam. Ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.